2, 1. Action. Halo semuanya. Halo. Masih bersama kita di obrolan Tabir. makin profesional. Singkat, jelas, padat. Langsung. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan bercerita lagi. Aduh, seruputnya. Aduh. Bandung lagi hujan. Padahal air putih. Bandung lagi hujan, ditemenin kopi sama rokok dan tema pendidikan. Oke. Bandung itu estetik kalau ada pendidikannya, Iya. Bukan habis hujan. bukan habis hujan. Iya, Kadang karena habis hujan kalau tidak berpendidikan jadinya banjir kan. banjir. Tidak estetik. Alhamdulillah di Bandung udah nggak banjir ya. Enggak. Enggak, di beberapa titik tertentu nggak banjir. Iya. Iya. Tapi di banyak titik masih banjir. Beberapa titik lainnya Termasuk banjir. titik yang tidak banjir, kebanjiran. Titik yang tidak banjir jadi kebanjiran. Kamu kalau nggak ada pendidikan, Titik Sandora. Justru ini ada tempat pendidikan kebanjiran. kebanjiran banyak. Mudah-mudahan banjir rezeki. Banjir ya. Mudah- Tapi kan mudah-mudahan sekolah banjir. kalian juga dulu Hah? Oh, iya. keamanan banjir kan? Enggak, itu adalah kompensasi untuk anak-anak yang sekolah siang ketika hujan libur. Libur. Langsung libur, dipulangkan. Yuk, kita cerita lagi. Baru-baru ini ada berita yang mencuat di sosial media, yaitu tentang informasi dari WHO, dari WHO, dari siapa? Informasi. Hu teh is hu. Nah, Kan gitu. You know who? Harusnya WHO. Nah, Tapi kayak SGIE. Ini boleh Ada ngomongin di sini. singkatannya. wah, Ya kan singkatan tuh banyak. PPKN juga singkatan. SD TPKN. TPKN. itu kalau di luar. PPKN. Aduh. kayaknya negara yang paling banyak singkatan-singkatan di kita ya. Semua disingkat. Semua disingkat ya. Semua disingkat. Istilah disingkat. Masa tahanan disingkat juga. Oh, iya. tapi kan Karena- ada undang-undangnya kalau masa tangan. Iya, karena berkelakuan baik. Dan sopan. Nah, berarti kalau misalnya berkelakuan baik, itu pendidikannya bagus. Apa tadi? Apa? Masa tahanan. Masa tahanan. Masa tahanan mah nggak disingkat, disunat. Kalau disunat itu biasanya ada perihnya dulu. Ada. Baru nanti sembuh. Lebih benar disunat sih istilahnya, karena kan biasanya kalau orang disunat tuh dapat duit. Dapat amplop dari tetangga yang nengok. Dicecep. Selamat datang di Total Politik. Ini ganti kategori lagi apa gimana nih? Nggak usah lah, nggak usah takut. Backupnya belum kuat. Oke, yuk cerita lagi. Belakangan ini WHO atau Badan Kesehatan Dunia di bawah naungan PBB, kan jelas ya? Ya. Dan Bill Gates. Oh enggak. Enggak. Donatur aja. Donatur aja, itu mah donatur. Iya, lanjut lagi. Ini ketawanya seperti menyimpan informasi rahasia. Ya kan kita pendidikan nggak ada apa-apa. Backup kita mah cuma Ki Hajar Dewantara nggak ada. Tuturi Handayani. Raja Dewantara juga udah nggak ada. Nah backupnya lebih kuat kan udah. Backupnya itu ideologi pendidikan. Anjir, ngeri. Nggak sih, ayo lanjut lagi. WHO mengeluarkan, disebut fatwa bukannya kalau WHO? Bukan ya? Iya, semacam Iya. fatwa. Semacam fatwa ya, yang menyebutkan bahwa merekomendasikan untuk negara-negara yang ada di dunia untuk agar melarang penjualan vape yang berasap. Karena katanya vape ini menjadi sebuah akses awal di mana anak-anak sekolah atau pelajar usia 10 sampai 15 ya. SD, SMP. Tapi ya, kan itu riset ya, 10, tapi bisa jadi lebih muda lagi. Anak-anak muda, pelajar itu mencoba produk rokok elektrik lebih dulu. Gitu. Ketimbang rokok tembakau. Tapi kan maksudnya jadi disamakan. Tembakau dan rokok elektrik itu intinya mah dilarang.
Gitu. Nah, komentar dari netizen ini berbagai macam respon luar biasa ramai. Selalu pasti. Selalu Pro kontra. pro kontra. Nah, kita akan bahas itu selama 30 menit ke depan. Tapi kalau rokok elektrik itu sebenarnya linear nggak sih sama kampanye-kampanye mobil elektrik itu? Berarti kan pemakaian elektrik kita berbahan bakar. Disubsidi Berarti go green. 70%. Go green. Go green. Jadi Green. Memakai energi terbarukan. isunya go green. Dia yang tadinya rokok ini harus menebang pohon, Bakau, iya kan? memetik daun. Memetik daun. Lebih baik ya Elektrik. Kalau kita harus disubsidi dong. Harusnya. harusnya disubsidi. Iya sih. Harganya misalnya tadinya 100.000 sih yang itunya. Liquidnya. Soalnya gua baru beli nih. Oh iya, baru beli. Gimana lagi? Belum datang barangnya. marah-marah sama tokonya Udah lagi. dilarang. Kita Jadi mobil yang berbahan bakar dari fosil digantikan sama mobil listrik, kendaraan listrik gitu. Oh berarti ada musisi juga gitu, go green banget. Gitaris biasanya Kenapa? gitar elektrik. udah pakai gitar listrik. Oh. Ya dari dulu. Bassnya juga bass elektrik, nggak pakai bass betot. Cuman drum doang ya udah go green. Iya kalau drum pakai drum elektrik. Iya ada. Udah sekarang juga udah banyak sih Tapi pakai drum buat elektrik. buat sekelas konser mah nggak ada yang pakai. Nggak ada sih, Itu masih mah udah beda lah. kelas kondangan. Bass kondangan lah. Bahasa apa ini? Balik lagi ke tema bahasannya. Intinya adalah rokok elektrik ini dihimbau untuk dilarang diperjualbelikan di berbagai negara di dunia. Nah, yang jadi masalah adalah kita setuju atau enggak? Nanyanya kita aja lah, kita setuju atau enggak sih? Tadi kan statement awalnya yang rokok elektrik yang rasa-rasa gitu ya. Berarti kan liquidnya kan yang dilarang. Benar ya. Karena ada liquid juga yang rasa air mineral kan nggak rasa-rasa. Emang ada vape yang nggak ada berasa ya? Ada, Ada itu ada, air mineral. ada, Ya gitu. Yang rasa air mineral itu ada, nggak ada rasanya. Oh ada sekarang. ada. Nah mana nih? Jadi ngejar nikotinnya aja. Tapi nggak ada rasa-rasa, nggak ada aroma, nggak ada bau apapun, cuma nikotinnya dapet. Nah itu boleh berarti sama WHO. Iya kan harusnya kalau kayak gitu ya. Karena nggak ada rasanya. Yang bahaya tuh sebenarnya nikotinnya atau ada zat lain gitu. Kalau di berita itu kecanduan nikotinnya jadi lebih. Kalau kecanduan nikotin kan manusia juga butuh nikotin sebenarnya dengan Jumlah tertentu. Ya dengan dosis tertentu ya. Yang dosis tertentu. Itu kebutuhan tubuh gitu. Apalagi Ya. kalau orang yang udah kecanduan pasti dosisnya naik gitu kan. Kan rokok kan dari dulu maksudnya segimana dilarangnya rokok juga udah paling laku atau rokok mah. Mau Iya. naik sekarang Walaupun ada foto-foto yang ini apa? iya udah nggak ngaruh tuh. Foto yang sakit. Di bungkus-bungkus rokok itu ada foto-foto yang misalkan sakit atau yang kena kanker segala macam, tapi udah tetap nggak mempengaruhi penjualan ya. Iya. Nah, ini permasalahannya kenapa dilarang dengan alasan anak di bawah umur menggunakan itu gitu ya. Ya. Atau permasalahannya sebetulnya diajukan oleh para pengusaha tembakau. Karena Atau gini. yang pengusaha rokok elektrik pajaknya tidak semuanya diserahkan. Karena kontrolnya atau regulasinya belum kuat. Kan cukai untuk liquid itu juga baru ditemukan kan baru beberapa tahun. Iya. Gitu. Baru ada Baru diterapkan. diterapkan beberapa tahun ini. 4 tahun atau 5 tahun ke belakang. Ya sebelum Covid lah. Sebelum Covid itu ada cukai untuk liquid. Seperti itu. Ya gini saya bisa cerita aja nih. Karena 2014 saya vaper gitu. Saya Ya. pengguna Oh, vape. sama berarti saya juga. 2014 mulai belum terlalu banyak lah. Udah kalau di Bandung udah sampai ada komunitas. Kalau di Bandungnya dikit-dikit komunitas. Iya. Ada yang baru dikit-dikit bikin komunitas. Komunitas. Baru sekali touring bikin komunitas. Bikin jaket. bikin logo. Ya kayak gitu lah. Di Iya. Bandung. Di Bandung itu 2014-an nge-vape dan berhenti di 2019 kalau saya 5 tahun lah nge-vape. Berhentinya karena kebetulan di vape saya juga sampai jadi Barista.
yang bikin liquidnya itu brewer istilahnya. Yang Iya, jadi brewer. Ya, yang bikin liquidnya lah. Brandnya Nah, disebutin nggak? Nggak usah. Kebetulan nggak punya brand, kalau saya tuh ngamaklun gitu. Jadi Oh, orang ngamaklun. lain yang Oh, brand gede, sama klon bikinin liquid. kadang-kadang yang itu tuh kan mereka nggak bisa masak apa sih ya gitu lah, Ya, nggak bisa. brewingnya nggak bisa. Brewing. Oke. Terus? Nah semenjak ada wacana Dicukain. cukai itu baru saya berhenti gitu, dan selain berhenti bikin liquid juga berhenti nge-vape. Jadi kayak apa ini kayak gini tuh kayak kenapa gitu, kenapa jadi banyak regulasi gini ya tadi. Oh ternyata tren dari luar gitu kan, disebutnya tuh produk turunan tembakau, makanya dikasih cukai sama gitu kan. Akhirnya tanda tanya di para pengguna vape kan jadinya, berarti kalau liquid 0 nikotin harusnya nggak kena cukai. Iya. Ya kan gitu. Iya. Akhirnya kan muncul juga ada pod yang apa, makin kesini kan tadinya istilahnya tuh kalau nikotin kan sekarang ada mod ada pod ya. Ya, ada mod, ada pod, ada mod pod. Nah, cara penggunaannya juga beda gitu. Iya. Ada DTL, ada Iya. Kalau yang pakai apa kapas dulu zaman dulu itu apa? ya Iya, itu kan mod. mod. Mod itu Kalau DTA itu apa? direct tulang. Direct tulang. Kalau DTC? Oh, Ini- nggak boleh ya, ini platformnya nggak boleh. Ini yang banyak singkatan-singkatan gitu. Karena ini bukan debat. Karena nanya singkatan yang enggak umum. Udah. Ya. Oke. Lanjut Sampai mana tadi? sampai DTL. Oh iya. Maksudnya dari produk nikotin yang dipakai juga kan tadinya freebase Ya. jadi Saltnik kan gitu. Itu juga memang ada perbedaan, kandungan nikotinnya juga berbeda. Nah akhirnya ya gitu, makin sini makin diregulasi. Menurut saya kenapa saya berhenti, maksudnya saya nggak setuju sama yang hal yang terjadi waktu itu, karena kayak membunuh kreativitas anak-anak brewer yang rumahan lah gitu. Iya. Karena regulasi dari pemerintah katanya untuk membuat liquid itu harus pakai pabrik yang oke lah gitu. Resmi lah ya. Jadi terjamin gitu Pabrik yang kebersihan dan terdaftar, sedangkan kesehatannya. se-Indonesia waktu itu kalau nggak salah cuma 3 gitu. Salah satunya di Cimahi. Iya, Cimahi terkenal kayak itu. Jadi Yang harus teman Anda juga itu. ya teman Teman kita semua. teman kita semua. Jadi harus ada pabrik besar. Jadi maksudnya kayak bukan karena yang lain-lain, cuman karena aduh kasihan ini yang orang-orang yang pengen tertarik nge-vape dan tertarik buat Punya usaha. kayak bikin lab gitu lah, bikin lab kecil-kecilan di rumahnya tuh, orang-orang tuh pada gitu, teman-teman dulu tuh pada mati karena kayak nggak punya lisensi, yang nggak punya, ya nggak berlisensi gitu, bukan pabrik gede, jadinya nggak boleh beredar produknya, kan kasihan juga. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang jalannya, misalnya kerjasama sama pabrik gede, kebanyakan Nyari jalan. ngambil jalannya kayak gitu. Jadi Berarti kan itu disebutnya produk turunan tembakau. tembakau. Iya, Maksudnya aneh juga gitu ya. Ketika tembakaunya belah mana gitu. Iya, kalau nikotin kan selalu pasti dari tembakau. Si liquid itu, kalau yang freebase ya, campurannya itu kalau kita ngomongin teknis itu isinya gliserin, vegetable glycerin. Ya. Itu untuk uapnya. Makanya suka banyak hashtag uap bukan asap, karena vape itu uap kan sebenarnya. Iya. Itu yang bikin uapnya itu gliserin. Lalu ada glikol, itu buat ngikat si flavor. Nah baru ada artificial flavoring, jadi si essence-nya lah kalau bahasa mancing mah gitu. Biar ada rasanya. Iya, kan suka dipakai mancing ya essence. Mas, jus juga pakai esen. Jus, bolu, Bolu iya pakai essence kayak gitu. nggak cuma mancing doang. Iya, jadi artificial flavoring lah istilahnya. Ya, bikin kue juga pakai essence. Nah, dan di samping yang 3 itu baru ditambahin nikotin. Nah, nikotin ini memang berbahannya kan katanya memang dibuat dari saripati tembakau. Ya, makanya dimasukin ke kategori turunan tembakau. Bukan tembakau. Berarti produsen nikotin siapa ya? Di sini masih, kalau terakhir sih bikin pasti impor
Gliserin aja impor kita. Hampir semuanya impor gitu. Walaupun kesini-sini ada yang coba bikin, karena bikin kalau itu kan cuma campur-campur aja, cuman ini cuma presentasinya gitu, cara nyampurnya gimana. Tapi kalau buat Presentasi. kalau misalnya kalau mau bikin si apa si artificial flavoring itu yang ribet. Gimana caranya bikin essence rasa strawberry kan mungkin gak selalu dari strawberry. Gimana? Dan itu mah urusannya kimia banget lah, katalisator segala macam, lebih kompleks lagi. Jadi kalau brewer paling cuman ya itu yang 4 unsur tadi aja. Oke. Nah, sebetulnya Itu mah kalau teknisnya. kalau ngomongin tadi ya, liquid di vape gitu ya, pod ataupun mod kan turunan dari tembakau. Iya. Nah itu artinya kan harusnya kena dong yang tembakaunya. Betul. Tapi karena di setiap negara yang berkembang rokok itu memberikan pajak yang besar, akhirnya kan pemerintah hanya menyarankan, ya kan, menyarankan bahwa pembelian harus di atas 18 tahun, gitu ya. Terus Kalau vape malah sampai under 21. iya, kan udah ada kan sebetulnya vape juga under 21. Terus Tuan tuh 18 juga ada 21. Enggak, maksudnya under 21 nggak boleh gitu. Oh, boleh. Harus 21 ke atas. Nah terus apa tadi tuh? Jadi Pajak. Nah pajak gitu kan. Pajaknya kan Pohon. sudah ada lah di setiap rokok ya, misalnya cukainya gitu. Itu kan udah banyak, bahkan foto-foto yang sakit juga, terus peringatan kalau merokok itu begini gitu. Tapi kan penghasil pajak salah satu penghasil pajak terbesar gitu ya di Indonesia. negara Indonesia gitu. Nah kenapa tidak diterapkan juga di vape gitu, bahwa pembelian itu di bawah 21 tahun gitu ya, terus apa informasi-informasi seperti rokok tembakau aja gitu. Iya. Nah WHO walaupun melarang, saya pikir ini mau jadi konspirasi sebetulnya mah. Kita nggak melihat WHO itu sebagai dewa kesehatan ya. Kemarin ngomongin vaksin wae kan kasus kan gitu. Iya. Sampai hari ini WHO menyatakan semuanya harus divaksin, tapi ternyata ya itu tadi setoran-setoran yang masuk ke WHO-nya juga lumayan gitu. Iya. Nah sekarang kalau ngelihat kondisi kayak gini, ya sebenarnya mah ada politik di dalamnya lah. Apakah kita harus percaya WHO? Enggak kayaknya mah. Jadi menarik ketika tadi di-mention kan nikotin itu dibutuhkan sama Tubuh. manusia, tubuh gitu. Sebenarnya ada buku yang namanya Nikotin War kan, yang baru-baru ini. Enggak. Buku lama kok. Lama itu, saya udah Udah pernah lama, dengar. Udah pernah. Maksudnya di situ ada dibilang kalau nikotin war ini bukan semata-mata cuma buat menghentikan rokok menjadi ini gitu, apa? Karena rokok itu nggak sehat makanya harus diberhentiin kayak gitu, tapi lebih ke monopoli si nikotinnya itu. Biar nikotin itu dimonopoli sama perusahaan-perusahaan kesehatan. Jadi buat obat segala macam. Jadi si nikotin itu nggak bisa dipakai di selain obat-obatan gitu. Itu sebenarnya kan kalau di buku itu yang diperjuangkan sama orang-orang kesehatan tuh WHO gitu. Itu untuk memonopoli si nikotinnya ini gitu. Supaya misalnya kita bikin tembakau, punya tembakau tuh. Jadi nggak bisa dijual ke pabrik ke yang lain gitu, harus Itu dijadikan produk yang lain. harus disetor untuk dijadikan dengan obat. obat gitu. Iya, itu itu kan susahnya kalau iya. bisa dijadikan pencampur bolu juga kan susah, nggak bisa. Iya, Nggak maksudnya, enak juga sebenarnya. iya maksudnya. Pasti kalau nggak obat-obatan, rokok kan nikotin. Ya makanya kan yang perusahaan Obat kan? salah nggak? Enggak, betul siap. ya perusahaan obat-obatan ini kan mau memonopoli itu kan. Iya, Kalau iya, akhirnya kan sebetulnya mah jadi pro kontra gitu ya, ngelihat bahwa oh ternyata di balik munculnya tembakau ataupun vape gitu ya, kita nggak bisa ngejudge langsung oh ini dilarang karena itu kesehatan gitu. Enggak, di belakangnya pasti ada sesuatu gitu. Nggak, yang menarik itu gini,
yang menarik itu kampanye anti rokok dari dulu kan udah banyak tuh. Itu nggak pernah membeberkan bahayanya nikotinnya, justru malah kalau rokok tuh yang bahaya tuh memang tarnya kan. Karena saya punya teman orang farmasi juga, dia ngerokok, mana tuh orang farmasi tapi udah tuh. Si rokok itu memang ada dampak baiknya juga gitu buat badan teh gitu. Itu orang farmasi yang bilang. Ya karena dia ngerokok aja. Teman susah dinasehati ya kalau orang perokok. Teman saya juga ada yang perawat rokok. Yang rokok juga ada. Iya. Tapi kan maksudnya nggak ngerokok pun sehat. Iya. Aturan. Yang ngerokok sehat gimana maksudnya? Ya maksudnya tanpa ya rokok punya dampak positif ya. Iya, tapi negatif kalau juga ada. Negatif ada. Yang nggak ngerokok juga sehat juga. Ya kayaknya semua tuh di sini semua hal tuh punya dampak buat badan ya. Iya, Semua ada lah. Bahkan kayaknya minum alkohol juga baik gitu. Untuk dosis tertentu dengan takaran tertentu ya. Jadi karena ada studi iya. juga orang yang secara dengan dosis tertentu rutin minum bir itu lebih sehat daripada orang yang tidak minum bir sama sekali itu walaupun mungkin studinya juga orang barat itu Orang ya. barat. Nggak bisa, kalau di sini pasti banyak yang nggak terima lah. Nggak terima di Indonesia karena kan memang latar belakang keagamaan. Minuman beralkohol itu nggak bagus. Sains kan berusaha melihat segala sesuatu secara empirik gitu. Iya. Tetapi ada hal-hal yang humanis gitu, humaniora yang tentang agama, filsafat, seni segala macam yang melihat beyond itu gitu. Maksudnya mungkin memang si rokok ini kalau misalnya bicara tentang kultur kebudayaan, wah merokok dibela sekali kan, sangat dibela di Indonesia karena buat sosialisasi, punya tradisi sendiri gitu dan yang lain-lain. Sampai filmnya aja Dian Sastro. Dan sastro. Kan sebenarnya kalau dibilang tradisi benar gitu. Kemarin tuh pas lagi di Padang kan ada saudara nikah lah, saudara jauh. Nah om saya ini ya, ibaratnya yang tuanya gitu ngundang ke liling-liling orang ke Parangabo gitu. Nah tradisinya kalau misalnya ngundang cowok pakai rokok, kalau ngundang cewek pakai sirih gitu. Nah ada dulu teman kita yang mau nikah, inget nggak? Mau ngundangnya pakai brownies Amanda di Kamuga. Itu mah di ini Di salah satu kota lah di Jawa Tengah. tengah. Dia banyak beli brownies Amanda buat apa? Buat ngundang. Itu ada. Undangannya mahal banget. Belum sama ada satu kardus. Nah tapi maksudnya balik lagi tadi WHO menyarankan apa? Coba. Melarang penjualan. Merekomendasikan negara-negara untuk melarang penjualan si ini gitu. Untuk usia berapa? Nggak ada ya. Ada di beritanya. Kalau di beritanya mas 10 sampai 15. Enggak, itu yang memicu adanya rekomendasi tersebut gitu. Makanya karena ternyata dikonsumsi, artinya mungkin WHO memandang bahwa negara ini nggak bisa ngontrol nih untuk mencegah underage itu itu ada sisi positifnya juga kan WHO yang dia sorotin di range umur berapa sampai berapa itu. Kalau misal tanpa WHO pun kan secara secara moralitas mungkin kita ngelihat anak-anak umur 10 sampai 15 tahun rokok atau vaping kan nggak bagus juga kan gitu. Meskipun kita melakukan. Tapi kenapa harus dilarang gitu? Seolah-olah tuh menjadi ini kan, kalau ketika ada peraturan kayak gitu berarti seolah-olah tuh bahaya banget ya. Sistem ini kan. Sebenarnya kan kalau misalnya sehari-hari ya sebenarnya secara sosial juga udah kita udah nganggap anjir nih anak kecil nggak boleh nih. Karena beyond ini kan sekarang maksudnya kalau dilihat ya misalnya kita netral dulu nih bahwa di WHO itu di luar konspirasi dan yang lain-lain misalnya. Nah di situ sekarang belanja gitu. Belanja itu online misalnya segala macam, si anak-anak ini beli gitu beli rokok lah di kios.
rasanya juga mungkin 98% ke situ akan tetap ngelayanin aja beli rokok, apalagi online kan nggak tahu umurnya berapa gitu. Misalnya datang-datang itu kan yang nggak bisa dikontrol sama pemerintah atau Iya. sama orang tua mungkin secara personal orang tua mengontrol anaknya gitu, itu kan sulit juga gitu sekarang di masa-masa sekarang. Dari dulu juga. Cuman rasanya tuh sekarang kayaknya lebih los ya. iya lebih luas. Ya kan beberapa waktu yang lalu tuh ada pemerintah sempat pernah dengar nggak sih ada wacana untuk dilarang menjual rokok ketengan Ya, Ya di warung-warung. Ya itu kan arahnya ke situ juga untuk menghindari underage kan. tuh. Tapi kan nggak bisa, nggak mungkin lah ngontrol warung-warung kecil, nggak mungkin nggak ngetengin. susah. Susah. Karena pasarnya ada dan cuan lebih gede dengan ngetengin rokok kan gitu. Iya. Ya nggak mungkin lah. Ya sampai sekarang kan aturan itu nggak jalan. Nggak jalan. Sama dulu kan pernah sempat ada video yang viral tuh anak kecil yang ngerokok Ya, yang sehari bisa 2 bungkus, 3 bungkus. si balita Yang itu. gede banget ya. Nah di sini tuh banyak balita makan obat nyamuk kan jadi berita. Biasanya antik-antik lah di sini pasti ada aja. Ya. Anjing balita makan obat nyamuk. Zaman Iya sih, TV masih berjaya kan Iya. ada aja gitu. Terus ada juga yang seorang remaja harus makan semen. Itu ada beritanya viral di Indonesia lagi. beserta batu bata nggak takutnya bikin bangunan di dalam badannya. Pengen jadi ini si leher beton. Dia makan semen. Dia makan semen. Iya. Nah, jadi itu kontroversinya tuh ya WHO menghimbau negara gitu membatasi, tapi kan jatuhnya adalah pro kontranya kan tinggi banget ya. Nah, sekarang rokok aja yang lebih misalkan lebih berbahaya itu dari dulu los Iya. gitu. Atau Tapi memang di sini ya. di sini atau memang jatuhnya itu mah cuma agenda aja lah, yang penting ada agenda kerjaan gitu untuk oh ya udah agar kita Kayaknya ngontrol. ngomongin regulasi. Ngomongin regulasi Belum ya? ada regulasi yang pakem gitu, yang kuat lah gitu. Ini ada logika gini, kita bikin organisasi Ya. berlima, ini bikin organisasi lah, masing-masing setor untuk menghidupi organisasi ini, masing-masing 100.000 lah. Nah organisasi ini lama-lama kan berkembang, Ya. dipegang oleh di luar dari 5 orang kita nih, Ya. ada manajemen lain. Nah apa yang dikerjakan oleh organisasi ini dengan kepada orang-orang yang sudah mendonasikan sebesar 100.000 per bulan? Harus ada kerjaan dong, Ya. nggak mungkin nggak ada kerjaan. Tuh. Nah itu kerjaannya itu. Ya. Langsung Om Oki, Ayo. jangan pakai baju berwarna hitam, Oke. karena menurut penelitian kami Anda tidak cocok memakai baju warna hitam. Iya. Itulah kontribusi organisasi kepada Pak Oki sebagai donatur. Nah, terserah Pak Oki kan mau atau enggaknya. Oh yaudah nanti saya coba himbau dulu. Tapi kalau misalkan nanti pada nggak mau nolak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan 100.000-an per bulannya Lancar. lancar. Oke, nah jadi gitu kontroversinya. Jadi itu masih berupa himbauan. Ujung-ujungnya tetap ya kembali ke diri sendiri. Ya. Gitu. Mau ngerokok, mau nge-vape, silahkan. Asal bertanggung jawab. Di sini pada ngerokok, pada nge-vape. Ngerokok semuanya. Tapi yang balik lagi yang disoroti kan 10 sampai 15 tahun. Lalu jangan 10 sampai 15. tahun itu. Itu kenapa 10 sampai 15 tahun? Karena mereka mungkin secara pengambil keputusan Secara mentalnya. ya, secara mental itu belum siap. Ya. Jadi kan bisa aja ikut-ikutan gitu, pengen Betul. nyobain. Makanya nggak boleh. Kenapa dibatasi kayak tembakau harus 18 tahun, vape 21 tahun? Itu artinya ketika mengambil keputusan sudah siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya. Intinya mah itu. Iya. Intinya mah Tapi kan sebagai kita yang pernah merasakan remaja, masing-masing pertama merokok umur berapa? Saya SMP lah ya. Sampai Umur Saya emang nggak SMP, sama lu juga. nggak boleh dulu mah. Iya nggak boleh, tapi kan kita di rumah si Denny. Dia masih deh. Si Wong rokoknya. Ya. Itu sekitar umur
13, 14. 13. 14. Bareng. Bareng. Nakalnya bareng mereka. Nakalnya bareng. Kalau Itu. saya SD SD. Oh, kelas berapa? kelas 5. Kelas 5. Tapi kan yang rokok babe. ada supplier Oh, iya. dari saudara. Tapi kan itu masih nyobain, tapi karena waktu kecil tuh ngerasa memang nggak ada kepentingan di situ dan ngerasa nggak enak, itu nggak ngerokok. Sampai akhirnya stop ngerokok itu sampai SMK. Ya pertanyaannya kan pertama kali menghisap rokok berarti kan Pertama kali ngisap. bukan pertama kali kecanduan rokok. Nah, pertama kali menghisap rokok itu SD, diajak-ajak, udah nyobain, nggak suka, ya udah berhenti. Tapi pertamanya SD. Kelas 5. Berarti umur berapa tuh? Umur 11 tahun, Ya, benar. 11, 10, Om Faris berapa tahun umur? Nyobain pertama. rokok. Pertama kali. Ya SD lah. SD. Enggak maksudnya rata-rata. bukan perokok aktif ya maksudnya. Iya. Cuma nyoba. Iya nyoba. Isep keluarin doang. Iya. Nggak usah dimasukin lagi. SD kelas berapa? Ya kelas 5, kelas 6 lah. Oh sama berarti 13. Ya kan umur-umur segitu mah ya umur Eksplorasi. eksplorasi. Iya. Justru gua kecanduan rokok tuh di kuliah. Ke kuliah baru ngerokok. Kelas semester 3. Udah mulai banyak pikiran nih. Saat tekanan hidup makin banyak. Dulu di kosan ngerokok semua. Ngerokok semua. Cuman dia yang enggak. Ya Nah, tapi kan gitu kadang-kadang dari faktor orang tua juga ya. Orang tua ngerokok biasanya anaknya ngerokok lebih cepat gitu. Iya. Walaupun Cuman dia banyak dulu juga. ngerokoknya jarum super. Terus kita kucilkan. Oh, ini Akhirnya petualang. akhirnya orang sadar. Tengenah. My life, my adventure. My life, my adventure. Tapi ada aja yang masih pakai rokok jarum super ya. Ada. Ya, ada. Tetep rokok apa brand terlaku gitu. Terbesar lah. salah satu Terbesar yang di Indonesia itu. karena salah satu yang diketeng, Hmm. ya kan. Tapi baru pertama kali apa bisa ngerokok itu SMA. 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 Walaupun SMA itu satu batang rokok itu Banyak. berlima. Tapi udah ngisepnya apa DTL ya, udah direct tulang. Udah ke paru-paru. Dari Tulang. MTL kalau itu, kalau Mau rokok tulang. mau tulang. Oh, tulang. Dari mulut langsung ke paru-paru. Iya. Gitu. Tapi kalau sisa itu masuk ke Sisa itu vape sebenarnya. Konsepnya lebih mirip vape Dari vape itu. karena uap. Pembakaran berarti uap. tetap ada ininya ya, ada nikotinnya enggak sih? Apa enggak sih? Nggak tahu kalau flavornya, tapi kan tembakau basah itu. Kalau sisa itu tembakau Dipadatkan basah. Iya tembakau basah kan tembakonya basah dia. Itu dibakar aja atasnya pakai arang. Arang. Kalau secara apa ya bilangnya itu psikologis tapi dia bukan ahli psikologi. Itu kan juga Tapi kan kebutuhan. istrinya psikolog. Oh iya, tapi kan nggak usah dibilang. Mungkin bisa bantu. Itu apa namanya? Ada itu kan aspek oral juga sebenarnya. Makanya kita lebih merasa percaya diri atau lebih tenang ketika melakukan sesuatu dengan mulut kita. Kalau enggak daya stresnya bisa lebih cepat. Itu mah ke sisi sugestinya. Sugesti. Sugestinya. Ya kali ya itu sugesti kan dari awal orang pertama ngerokok yang SD, yang SMP. Terus saya kelas 3 pertama ngerokok. Kan sugestinya nggak dapet ya. Jadinya emang belum doyan aja, doyan SMP. Tapi nah, jadi berarti bisa dilihat juga semakin tinggi tingkat stres di anak-anak mungkin semakin ngerokok kali. Karena waktu itu, maksudnya gini, kalau secara jujur ngerokok enak gak sih? Ya nggak enak juga sebenarnya. Nggak enak. Tapi orang baheula pertama ngerokok bukan karena apa stres sih. Bukan, memang bukan. Apalagi anak-anak SMP tuh ngerokok gagayaan dong sih sebenarnya. Iya. Bad boy. Iya, di awal-awal mah kan nggak ngerasain Bad itu. boy. Tapi setelahnya, misalnya ketika kita sendiri nggak sama teman-teman, misalnya menunggu sesuatu atau apa gitu, jadi kan, oh gawe ya, gedut gitu. Iya. Oh, gawe gitu. Itu kan udah bukan di faktor kecanduannya, tapi udah ada sugesti untuk melakukan sesuatu. Iya. Kalau sekarang mungkin lagi ngapain, main handphone, gitu. Ya, lebih kayak gitu. Lebih apa? Harus ada sesuatu dibanding kita nunggu
diem gitu. Ya. Main handphone, ngerokok, ngopi, begadang, Triple. Gorengan. makan gorengan. Sambil di WC kan gitu. Kalau dulu tuh di WC paling mentok baca tulisan di sampo kan, tulisan di botol sampo. Terus kalau yang ngerokok ya sambil ngerokok. Sekarang tuh hampir semua orang main handphone. Main handphone. Hah? Dari Tapi bokir. gua nggak pernah ngerokok. cewek WC gua Enggak sih, saya juga paling anti. Tapi ngerokok kan lu di WC? yang ngerokok pasti. Iya. Jadi ada salah Harus satu ada yang Kurang dikerjain. enggak. Iya. Ke WC itu handphone nggak boleh masuk. Ya rokok. handphone nggak rokok Rokok nggak juga di rumah. di rumah ya berarti masih ada lah. Iya, iya. Berarti baca-baca botol sampo, Nggak, tapi udah hafal ya. ngelamun. Ngelamun. Ya dia di rumah karena kan di ini kan. Iya, ada di- anak-anak kecil. nggak bisa lah. Nah, Terus ini juga berpengaruh nggak ke sistem pendidikan? Ini udah kelamaan kalau masuk ke sistem pendidikan. Udah 35 menit. Bersambung. Bersambung. rokok dan sistem pendidikan. Ya. Nggak, tadi Ya, sih maksudnya- cuma mau nyambungin tuh gini. Ketika si sistem pendidikan itu bikin anak-anak didiknya stres, Nah. Oh, larang. anjir kurang stres sih gue. Akhirnya Nah, nanti kita bikin part 2. Setelah ini kita bikin part 2. Karena tadi di part yang ini kita ngebahas tentang WHO-nya dan akhirnya penjelasan tentang vape, liquid, penjelasan tentang rokoknya. Belum masuk ke pembahasan kaitannya rokok, nikotin dan ke pendidikan, ke anak-anak sekolah dan pelajarnya. Oke, stay tune. Stay tune, nanti kita lanjut di part 2. oke. Oke? Oke. Udah gitu ya. Iya. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa nanti mampir ke YouTube kita. Ini YouTube ya. Ini YouTube. Jangan lupa mampir ke Spotify kita dan kita juga udah bikin channel TikTok. Jadi kalau misalkan teman-teman semua penasaran wajah-wajahnya yang sering ngomong di sini itu ada beberapa yang tampil di TikTok. Oke, jadi jangan lupa dengerin terus podcast kita, dengerin juga podcast kita yang lain. Dan kebetulan sekarang sudah azan maghrib, kita close dulu, bersambung di part 2 masih bersama kita di obrolan. Tapi Sampai ketemu lagi. Bye bye.